kali ini Kuningan. Untuk 2002 ini eh, membaik sebetulnya, secara umum membaik. Karena growth kita itu ada di angka 5% ya. Baik Jawa Barat maupun kita Kuningan itu ada angka di angka 5%. Itu menunjukkan bahwa pasca Covid ini ada geliat ya, ada geliat. Jadi kalau sebelumnya kan hanya 3,4%, kita up ke 5%. Itu terutama dampak dari adanya pelandaian Covid. Covid itu kan mulai melandai kasus-kasusnya. Kemudian ada relaksasi peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perjalanan dan mobilitas masyarakat. Nah, itu dengan dibuka aktivitas ekonomi itu hampir normal kembali kan, perdagangan ya, kemudian transportasi dan lain sebagainya. Itu punya dampak yang kuat sehingga ada proses growth atau pertumbuhan dari angka dari 3-4% menuju ke 5%. Itu untuk 2022. Tapi ya sisi yang sedikit sebetulnya bukan kurang menggembirakan, patut diwaspadai, ternyata inflasi juga naik. Ya, ada growth. Inflasi kita ini terutama Jawa Barat agak mengkhawatirkan. Karena untuk triwulan ketiga ini, triwulan kedua ketiga ini itu di angka 4,42%. Kabupaten Kuningan Pak? Kalau Kuningan memang tidak ada ukuran inflasi sendiri. Dia mengikuti apa yang terjadi di kabupaten atau kota IHK, yaitu kota Cirebon. Angkanya itu di angka 4%, 3-4% Cirebon itu. Jadi ada kenaikan. Sebelumnya kan tidak di angka itu. Jadi inflasi ini ada kenaikan baik secara regional maupun secara lokal. Yang jadi catatan, angka itu ternyata di atas rentang nasional. Kan nasional itu punya ambang. Jadi gini teman-teman, yang namanya inflasi itu kalau terlalu rendah jelek. Kenapa jelek? Kalau terlalu rendah berarti harga-harga kan turun. Artinya tidak ada rangsangan bagi produsen. Produsen ngapain memproduksi kalau harganya rendah? Dia kan butuh insentif, butuh terangsang supaya memproduksi. Yaitu harganya supaya keharti gitu kan. Tapi kalau terlalu tinggi juga kurang bagus bagi konsumen, terutama bagi kelompok daya beli rendah, karena membuat dia tidak bisa menjangkau kebutuhan pokok. Ya, jadi akhirnya ada ambang yang disebut dengan inflasi yang terkendali, yaitu berapa? Nasional itu sudah menentukan 3 plus minus 1%. Jadi inflasi itu harus maksimum 3 plus 1, minimum 3 min 1. Jadi 2 sampai 4%. Jadi kalau 2 itu sudah lampu kuning nih, jangan sampai turun. Kalau sudah 4, itu lampu merah juga, jangan sampai naik. Nah sekarang kondisi Jawa Barat itu 4,42%. Ya, Kuningan ini masih di bawah sih, masih antara 3-4. Kalau acuannya kita mengacu ke Cirebon, karena Kuningan kan bukan kabupaten IHK, jadi dia tidak dilakukan perhitungan inflasi tersendiri. Dia mengacu kepada kabupaten terdekat. Ada yang disebut dengan sister city. Jadi di sini BPS mengacukannya misalnya ke Cirebon, jadi CI Majakuning itu ngacunya ke sana. Kira-kira disitulah kisarannya. Artinya ada persoalan yang berkaitan dengan ancaman terhadap daya beli masyarakat. Saya merasa ini penting untuk digarisbawahi, terutama dalam posisi indeks daya beli kita kan di antara indeks IPN, indeks daya beli kita itu yang paling bermasalah. Ya. Indeks pendidikan kita bagus ya, di atas 70. Indeks kesehatan kita juga di atas 70. Indeks daya beli kita kan hanya 6 ya, di bawah. Terus langkah apa yang dilakukan Nah, Pak? jadi catatannya ya, berarti kita ya, ke depan itu harus bisa meredam yang berkaitan dengan perilaku inflasi ini. Untuk 2023 ada outlook dari BI. Outlook itu maksudnya tinjauan atau perakiraan bahwa 2023 angka inflasi kita juga di sekitar itu katanya. Artinya masih cukup tinggi. Berarti agar itu agak teredam ya, sebetulnya untuk mengatasi inflasi itu ada 4 jurus yang disebut dengan 4K. Jurus keterjangkauan harga, jadi kita harus membuat harga itu terjangkau. Jurus ketersediaan pasokan, kita harus membuat barang-barang itu tersedia cukup, karena kalau langka jadi mahal kan. Yang keempat adalah jurus yang berkaitan dengan distribusi harus lancar. Yang kelima adalah komunikasi efektif antar pihak. Ini kaitannya dengan koordinasi. Nah, menurut saya ya, 2 hal yang harus kita lakukan terutama adalah di keterjangkauan dan di ketersediaan
ketersediaan pasokan. Berarti di sini apa yang dilakukan? Ya, pertama sektor-sektor dalam hal ini SKPD, ya. SKPD yang ada di basis produksi, di basis penyediaan penyediaan barang itu. Maksudnya di sini misalnya pertanian kan penyediaan komoditi atau produksi komoditi itu harus memperkuat diri. Dia harus mempush ya dengan cara apa? Meningkatkan luas tanam, luas panen, meningkatkan teknologi supaya panen itu terpelihara dan panen itu terjaga, bila perlu meningkat. Karena dengan cara seperti itulah barang tersedia cukup banyak di pasar, pasti kan inflasi juga akan tertekan, tidak akan up. Bayangkan kalau misalnya dalam kondisi seperti ini tiba-tiba panen gagal, habis sudah tinggi tambah tinggi kan. Nah, dan yang jadi berat sudah ada proyeksi dari BMKG bahwa tahun depan itu adalah tahun kebalikan dari 2022. 2002 itu tahun basah, La Nina, musim hujan yang habis-habisan gitu ya, yang tidak anomali ya. Nanti tahun depan itu diperkirakan sebaliknya, yaitu El Nino. Jadi yang mestinya hujan mungkin tahun depan jadi kering. Ini sudah ada ancaman inflasi, di satu sisi cuaca proyeksinya itu kurang menggembirakan. Ini adalah sektor pertanian dalam arti luas ya, peternakan, perikanan, perkebunan. Ya, itu adalah mendapat tantangan besar ini untuk menjaga inflasi. Jadi saya sarankan ini untuk 2023, mumpung ini masih rancangan kegiatan dan anggarannya belum fix, ini harus dipikirkan matang-matang, harus terarah. Jadi intinya sektor-sektor produksi primer tadi itu harus mengarah kepada kegiatan-kegiatan yang bersifat mengamankan produktivitas ke sana semua. Bagaimana produksi supaya bisa disangga dan bahkan ditingkatkan. Saya merasa agak khawatir karena ada tren selama 4 tahun terakhir ini produksi pertanian kita untuk sektor hortikultura itu cenderung turunnya sampai 30%. Pak, untuk hadapi resesi global juga sama berarti tahun 2023 juga. Ya intinya ini kan dampak dari resesi global. Jadi resesi global itu cirinya apa? Yaitu harga-harga bahan impor itu naik. Kenapa naik? Karena pasokan dunianya menurun akibat perang Ukraina dan Rusia. Yang dirasakan oleh Indonesia paling terasa itu adalah bahan baku pupuk mahal. Ya, itu bahan baku pupuk itu mahal sehingga nanti bisa jadi kapasitas produksi pupuk bersubsidi pemerintah menurun. Sehingga dampaknya nanti jatah alokasi pupuk bersubsidi untuk kabupaten itu akan terpangkas. berarti kan terhambat juga untuk pertanian tadi. Justru itu tantangannya sudah tadi musim, Iya. ada El Nino, Iya. di samping ada inflasi yang crippling yang merangkak terus naik. Di sisi lain ada kebijakan-kebijakan pusat yang nanti akan menyesuaikan sedemikian rupa sehingga ya yang berdampak kepada ancaman penurunan produksi Pangan berarti ya Pak. pangan. Jadi judulnya ancaman terbesar bagi pertanian ini bagi Kabupaten Kuningan untuk 2023 itu adalah ancaman yang berkaitan dengan ketersediaan pangan, dengan ketahanan pangan. Dalam arti luas ya, tidak hanya pertanian, termasuk juga perikanan segala macam. Karena ada persoalan yang berkaitan dengan itu. Terus untuk Belum persoalan yang berkaitan dengan masalah kemiskinan. Miskin. Karena inflasi itu mengurangi daya beli. Sudah sekarang kemiskinan cukup tinggi, daya belinya turun, repot lagi. untuk Belum lagi apa ini belum selesai. Di satu sisi APBD kita kecil ya Pak. ya APBD kita tertekan, under pressure. Karena apa? Kita tidak punya ruang kreativitas untuk mengelola DAU karena DAU sudah disekat-sekat. Mungkin DAU untuk dan urusan yang sifatnya kebutuhan lokal dan alokasi umum. So ini menurut saya bukan situasi yang biasa-biasa saja. 2023 itu harus ada pemikiran dan harus ada pengejawantahan kondisi itu ke dalam kebijakan-kebijakan yang terarah. Mudah-mudahan ya kita nanti ada kesempatan karena kan ini asistensi RKA belum terlaksana gitu. Ini adalah satu situasi yang menjadi warning. Saya kira Kuningan terutama menghadapi masalahnya karena kondisi awalnya sudah cukup berat. Angka kemiskinan 13,10%, kedua tertinggi di Jabar, angka pengangguran 11,60%, 68% ya, termasuk 5 terbesar di Jawa Barat. Kemiskinan ekstrim, kondisi awalnya seperti itu. Sementara beberapa tetangga kan kondisi awalnya agak baik ya. Misalnya Ciamis kan kemiskinannya cuma 7%. Tekanannya mungkin hampir sama ya. Tapi karena kondisi awalnya kita agak lebih berat, Di bawah. kita tantangannya lebih berat 2023 itu. Perlu kerja keras dan kuncinya itu fiskal daerah APBD itu harus digunakan secara prudent, secara hati-hati, Masuk terukur, program. terarah, efisien. Berarti yang seremonial itu dikurangi ya Pak. Seperti itu.
Termasuk programnya untuk pro rakyat ya, lebih utamakan situ. Jelas dong, harus ke sana. Sekarang itu kalau istilah dulu itu ada propur, pro growth, ada propur, pro growth, pro job. Dulu kan 3 itu. Sekarang itu memang 3 itu. Kuningan itu harus propur, kemiskinan, pro job untuk pengangguran, pro growth untuk meningkatkan pertumbuhan. Jadi itu tinjauan akhir outlook ya ekonomi Kuningan menghadapi 2023. Ya. Jadi saya kalau ibaratkan ya, tahun 2022 ya kalau kancing sabu kita itu ada 3, tahun 2002 itu ada di lubang kedua. Tambah 1 bolong lagi. Lubang kedua. Tahun 2023 masuk ke lubang ketiga. Jadi agak mengklaim. Makasih Pak. That's Kan terkait peran dari badan usaha milik daerah sendiri untuk ya ini semua harus ikut memikirkan dengan perannya masing-masing. Ya seperti main bola ya. Ya, ini soal golnya kan sama, tapi kan peran berbeda-beda. Harus bermain. BUMD harus turut menjadi agent ya untuk memperlancar sirkulasi ekonomi terutama dari aspek produksi dan distribusi. Ya, dan juga menyangga harga. Ya. Jadi sekarang gini ya. Kalau harga-harga up, Ya. kemudian kelompok termiskin itu paling terpukul, Ya. daya belinya turun, maka mereka harus muncul menjadi penyangga-penyangga. Mereka harus bisa melempar barang atau melempar produk ya, yang kira-kira bisa dijangkau oleh petani, sehingga harga yang up itu bisa terbawa turun ke harga yang wajar. Itu kan sebetulnya fungsinya di sana. BUMD itu menurut saya harus diarahkan ke sana. Jadi ya dia mencari profit, tapi di satu lain juga dia working for people. Dia harus bekerja untuk meringankan beban masyarakat. Jadi dia harus bisa menyata BUMD, terutama BUMD ya misalnya PDAU ya. Dia harus sudah berpikir ke sana. Ya, setidaknya kalau lapangan usahanya belum ada di sana pun dia harus berusaha keras untuk meningkatkan sumbangan PAD ya, agar pendapatan Pemda naik dan Pemda memiliki amunisi fiskal yang lebih kuat untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Termasuk peran Bank Kuningan sendiri. Ya semua. Ya, semua itu harus saat ini mungkin bagi saya efisiensi adalah kata kunci bagi mereka. Mereka harus melakukan efisiensi agar ya cost turun sehingga income naik dan kontribusi PAD naik. Karena kontribusi PAD mereka itu akan langsung berdampak kepada postur APBD. Berarti kalau kemarin Bank Kuningan juga belum terasa ya Pak? Kalau Ya? bank-bank yang milik Kuningan ke BPR juga kontribusinya belum terasa Ya udah sudah ada. Ada. Artinya bukan belum terasa, sudah ya terasa lah. Masa nggak uang miliaran nggak terasa gitu kan? Diberi 100.000 aja terasa gitu. Bank Kuningan kan cukup besar itu secara relatif ya. Artinya bukan soal terasa tidak terasa, tapi improvement. Dia harus terus tingkatkan itu karena daerah sekarang lagi lagi low budget ya. Jadi anggaran sedang kasihan lah, sedang kemampuan kita untuk membangun itu agak menurun. Siap. Siap, makasih Pak. Betul. Masih ada? Udah cukup. Itu tinjauan akhir tahun itu. Ya, Itu tinjauan buat di akhir. apa? Buat di streaming atau buat apa? Ini di